Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andi Muhammad Nur Rahman Kisas. Di video ini kita akan membahas materi mengenai organisasi dan kode etik profesi. Nah, yang pertama, tujuan utama sebuah profesi. Yang pertama yaitu memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik. Lanjut, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas yaitu bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Kemudian profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberi pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang keempat, kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberi jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Organisasi profesi merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. Perkembangan sebuah profesi menekankan pada langkah awal, yaitu adanya asosiasi informal di antara individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi, serta melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalani. 3 langkah proses profesional sebuah profesi. Yang pertama, munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Kemudian, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Nah, memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung pekerjaan yang dijalani komunitas tersebut atas mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Kemudian para praktisi dalam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Seiring dengan perkembangannya lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani baik dari sisi jumlah pelaku, profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang jadi lingkup pekerjaan, maka dirasa untuk memformal komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama adalah mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan, sebuah profesi yang lebih jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Nah, organisasi profesi melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Kemudian, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yaitu sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang berlaku untuk seluruh anggota profesi. Kemudian memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Nah, salah satunya adalah IPKIN, di mana IPKIN ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional
serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota. Keanggotaan organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Ada anggota biasa. Nah, anggota biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh instansi atau perusahaan tempat ia bekerja setelah memenuhi syarat-syarat. Kemudian ada anggota muda. Nah, yang termasuk anggota muda adalah anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaannya atau kesenangan yang dimiliki berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, atau pemuda, pelajar, siswa yang berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika. Kemudian ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN dan pengurus karena peranannya luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tujuan-tujuan IPKIN. Kemudian ada anggota perusahaan. Anggota perusahaan ini adalah anggota yang terakhir, yaitu suatu perusahaan organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung IPKIN. Kemudian kita lanjut, tata organisasi profesi teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama, ada rapat anggota IPKIN, kemudian dewan pengurus, ada ketua memimpin IPKIN, sekretaris jenderal, ketua bidang. Lanjut, apa sih itu kode etik? Kode etik adalah sistem norma, nilai atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Prinsip dasar kode etik profesi. Yang pertama, ada prinsip standar teknis. Nah, prinsip standar teknis ini yaitu setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan di bidang profesinya. Kemudian, prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehati-hatian, kompetensasi, dan ketekunan. Prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Kemudian prinsip kepentingan publik. Nah, setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kemudian prinsip integritas. Pelaku profesi menunjang nilai tanggung jawab profesional. Dengan integritas tinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya. Kemudian ada prinsip objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian yang terakhir, prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus perilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditasi profesi yang dikembangkan. Nah, 3 prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama ada bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari suatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Bertanggung jawab jika kerugian itu terjadi karena kelalaian. Bertanggung jawab
untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Nah, cukup sekian yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching.